Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2. Tertulis demikian. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ruangan konseling sebuah pelayanan terdapat kaca transparan yang memungkinkan orang dari luar melihat apa yang terjadi di dalam ruangan kaca itu. Tujuan dari adanya kaca transparan itu adalah untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik, selain untuk menghindari fitnahan dan pandangan yang salah dari orang luar tentang konselor dengan orang yang ia layani. Lebih daripada eksistensi kaca transparan itu, hati kita harus bersih dalam berinteraksi dengan orang lain. Siapapun kita, konselor atau bukan, hendaknya tidak punya motivasi lain yang tersembunyi ataupun yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan, selain dari kemurnian terhadap sesama kita. Dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2 ini dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana Timotius harus memperlakukan orang lain dalam komunitas iman, dalam pelayanannya. Dan nasihat ini berlaku juga dan berbicara kepada kita semua. Dalam interaksi kita dengan orang lain, ketika kita membangun relasi, ketika kita melayani kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, semuanya itu harus didasari oleh sikap hormat dan kemurnian hati. Kepada orang yang lebih tua, entah itu orang tua kita, atau mertua, atau siapapun, orang yang lebih tua umurnya dari kita, kita tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh berbicara dengan keras, tapi harus dengan lemah lembut. Kalau ada sesuatu yang perlu ditegur, maka kita tegur dengan penuh hormat dan kasih. Seringkali terjadi anak atau menantu sangat keras terhadap orang tua atau mertua. Hal ini tidaklah baik. Jangan sakiti hati orang tua, tapi kasihi mereka dan hormati mereka dengan kasih Tuhan. Terhadap yang lebih muda, kita hendaknya bersikap penuh kasih, tidak memandang rendah mereka, tidak meremehkan mereka, tapi memperlakukan mereka seperti seorang saudara, yaitu bersikap bahwa mereka adalah bagian dari kita, sehingga kita perlu memperhatikan mereka dengan tulus. Dan terhadap lawan jenis, Rasul Paulus menasihati agar ada kemurnian dalam interaksi. Kita perlu menjaga pikiran, kata-kata, dan tindakan agar tetap suci dan tidak mengarah kepada godaan atau tindakan yang bisa menimbulkan skandal.
Firman Tuhan menghendaki agar kita menjaga niat dan motivasi supaya tetap bersih dalam setiap interaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita telah memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih, dengan hati yang penuh kemurnian, ataukah seringkali ada kecenderungan di mana kita memiliki motivasi lain ketika ada interaksi dengan sesama kita, entah itu lebih tua atau lebih muda. Singkirkanlah semua motivasi yang tidak benar dan miliki hati yang tulus dan bersih dalam setiap interaksi dengan sesama kita. Biarlah kasih Kristus menjadi dasar dari setiap hubungan kita dengan orang-orang lain, sehingga kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sudah juga kami baca bagaimana firman-Mu mengajar kami untuk kami memiliki kemurnian hati dalam interaksi dengan sesama kami, bersikap benar, mengasihi, menghormati orang yang lebih tua, sesama orang yang lebih muda, bahkan lawan jenis, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam dosa, tapi senantiasa ada dalam kebenaran-Mu, hidup memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hati kami, dan tolong kami untuk menghidupinya setiap hari. Kami berdoa mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah, mengerjakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari bangsa kami percaya kepada-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu dalam jalan-jalan-Mu, jadikan kami sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.